Coba kamu dalami lagi kitab kamu tuh. Matius 10, apa kata Yesus di situ? Hmm? Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke bangsa goyim, tapi datanglah kepada Amim, ke bangsa umatku. Apa umatnya Yesus? Bani Israel. Bani company kayak Anda itu nggak masuk. Nggak masuk. Jadi Anda harus banyak belajar lagi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku berdoa hanya untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia. Itu yang perlu kamu paham. Endingnya Yesus minta untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya untuk menjadi muridnya. Bukan menjadikan bangsa-bangsa untuk menjadi muridnya. Tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Yesus di dalam ayat sisipan tersebut adalah, pergilah beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Yang percaya baptis, yang tidak percaya bunuh. Itu di kitabmu. Plototin itu. Ya, belajar lagi. Jangan mau sesat selamanya. Ngerti? Nggak ngerti juga? Kurangi makan babi. Nabi itu bukan penyelamat, tapi penyampai, ya. Penyampai kabar tentang keselamatan itu. Tapi kalau Yesus sudah kawarku sendiri bahwa dia penyelamat. Kamu bilang hanya untuk Bani Israel. Itu karena pengetahuanmu sampai di situ saja, ya. Tapi Yesus berkata bahwa dia untuk seluruh umat manusia. Di mana Yesus katakan bahwa dia untuk seluruh manusia? Di mana? Saudara melampaui kapasitas Yesus. Harusnya Anda yang disembah oleh Kristen, bukan Yesus, karena Anda lebih hebat dari Yesus. Coba tunjukkan dalilnya. Di mana dia katakan bahwa aku untuk seluruh manusia? Sebentar ya, fokus pada saya aja ya. Jangan kemana-mana ya. 1.000 orang kayak kamu, saya tidak akan kemana-mana. Paham? Jangan lebay. Tunjuk aja dalilnya. Anda itu sepatutnya yang disembah oleh Kristen karena Anda itu lebih hebat dari Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda seenak udel Anda berkata-kata tentang Yesus. Mana? Di mana Yesus katakan? Kalau dia untuk seluruh manusia. Nyangkul. Baca ini perintah Yesus ini ya. Jadikan semua bangsa muridku, bukan hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel, ya. Halo. Kau paham tidak artinya semua bangsa, ya, bukan satu bangsa. Kamu coba pelajari itu dalilnya baik-baik tuh. Jadikan seluruh bangsa muridku. Bangsa muridnya itu bangsa apa aja? Coba-coba sebutkan dulu. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Silakan. Yang ditanya di situ adalah semua bangsa muridku. Emang muridnya Yesus itu bangsa apa aja? Coba kamu sebutkan. Ada nggak murid Yesus itu dari bangsa Indonesia? Silakan. Semua, ya, semua. Jadikan semua bangsa muridku, ya. Jadi semua bangsa, ya. Tuhan Yesus merindukan semua bangsa itu menjadi muridnya untuk mengikut dia, ya. Bukan satu bangsa saja, atau tidak disebutkan beberapa bangsa yang spesifik, tetapi semua bangsa yang ada di bumi ini. Mana ada dalilnya dikatakan begitu? Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Kamu salah. Aduh, tuyul, tuyul. Makanya saya katakan, kamu itu harusnya yang disembah oleh Kristen karena kamu itu mulutmu lebih hebat dari mulut Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lah kamu hebat. Yesus kalau dipaksakan dalil sisipan itu menjadi sabdanya Yesus, dia katakan apa? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Seluruh bangsa muridnya. Memang bangsa muridnya itu bangsa apa aja? Hayo, kamu itu dia tidak mengatakan
jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tapi dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa bangsa muridnya pada saat itu? Ada berapa bangsa muridnya Yesus pada saat itu? Nipu lagi kamu ini. Nang nang, nang nang. Enggak ada bagaimana. Ini kan sudah terkupapar di depan matamu. Ingat, Allah SWT itu bukan Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi barang siapa yang menyembah kepada yang bukan Tuhan yang Maha Esa, maka penyembahan itu adalah sesat, ya. Dalilnya itu kayak mana itu? Coba kamu pelajari itu, pelototin itu dalil kitabmu. Yesus dipaksakan untuk seluruh umat manusia dengan dalil sisipan. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Hayo, emang bangsa muridnya Yesus itu apa aja? Bangsa apa aja? Coba kamu sebutkan. Ayo, sebutkan dulu. Bangsa murid Yesus itu apa aja? Pada masa itu coba. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dia tidak mengatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tapi dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena bagian daripada bangsa muridnya Yesus itu, hanya 12 orang yang mengimani dia. Hanya 12 orang menjadi murid dia. Selebihnya ingkar terhadap kenabiannya dia. Jadi bukan berarti kamu yang orang-orang entah dari mana mau dijadikan sebagai murid. Toh katanya sekarang kamu nggak jadi murid Yesus. Kamu jadi apa? Pentuhan Yesus. Jadi kamu pelajari kitabmu sendiri baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, dia tidak mengatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beda. Beda. Kalau dia katakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dengan dengan analisa itu, boleh kamu mengatakan bahwa Yesus itu untuk semua manusia. Tapi kan dia tidak mengatakan itu. Dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya, Yesus memberitakan kepada ke-12 muridnya agar ke-12 muridnya menjadikan semua Bani Israel menjadi muridnya. Bukan semua bangsa menjadi muridnya. Aduh, kamu ini udah tua tapi pura-pura blow on. Jangan lupa subscribe Iman Kan Yakin sudah jelas Channel. di sini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kok gimana lagi? Kamu bisa baca nggak? Kamu yang harus belajar, ya. Kamu yang harus pelototi. Kata Yesus, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Semua, ya. Itulah penyakitnya umat Islam, ya. Kalau dikasih dalil Alkitab, katanya itu ayat sisipan, ayat tambahan, ayat palsu, ya. Mereka guling-guling, ya. Tapi kalau dikasih ayat Al-Quran, tidak dipahami, disangkal, ditolak, diingkari, didustakan. Makanya dari awal saya masuk grup ini, saya katakan Islam itu adalah umat sesat. Kenapa? Karena Islam itu menyembah kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT itu bukan Tuhan yang Maha Esa. Itu tersirat dari ucapannya si Allah SWT itu sendiri, di mana Allah SWT berkata, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, bukan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Artinya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah si Allah SWT yang berkata di dalam ayat Kiasanal ayat 51 itu. Artinya Allah SWT hanyalah Rasul dan pesuruh Allah. Coba kamu gunakan akal sehatmu. Bangsa dari murid Yesus itu bangsa apa aja? Coba. Ada dari bangsa Indonesia, ada dari bangsa Jepang, ada dari Cina, ada nggak? Tidak ada. Yang ada itu suku bangsa yang hanya ada Bani Israel. Ke-12 suku itu. Kamu jangan berpikir di abad pertama itu sudah ada bangsa-bangsa. Tidak ada. Yang ada itu adalah suku. Jadi yang dimaksud di situ Yesus adalah suku dari murid-muridnya. Semuanya harus menjadi pengikutnya, bukan menjadi hambanya kayak diri lo. Ngerti enggak? Coba kamu baca original teksnya tuh. Parautentes on Mateus tati pantatu etne
Bangsa yang merujuk kepada dirinya. Ya, tidak merujuk kepada goyim, tetapi dia mengatakan amim. Dalam bahasa Ibraninya gitu, amim, bukan goyim. Berarti Yesus memerintahkan untuk menjadikan muridnya semua dari Bani Israel. Bukan ke bangsa lain, bukan ke goyim. Amim, amim itu artinya hanya bangsanya dia, rakyatnya dia. Artinya suku-suku dari Bani Israel. Ya, kamu belajar lagi deh. Kamu jangan mau nipu-nipu pakai jurus-jurus kayak begitu. Nggak laku bagi saya. Ada, kau aja nggak tahu ya. Bangsa Arab pun sudah ada menjadi murid Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Seluruh bangsa di dunia sudah ada ya. Ya, perkataan Yesus, kabar baik tentang Yesus, berita keselamatan daripada Yesus ya, sudah dikabarkan ke seluruh dunia ya. Segala bangsa sudah ada yang percaya kepada Yesus, yang menjadi murid Yesus. Tinggal umat Islam. Umat Islam itu bukan bangsa tapi agama. Agama Islamlah sekarang yang bertahan ya, menolak ketuhanan Yesus. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa Yesus yang disebut Al-Masih di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan. Tapi Islam tidak paham. Kenapa? Karena umat Islam hanya mengikuti persangkaan belaka. Silakan aja Anda mengimani itu adalah bukan ayat sisipan, bukan ayat tambahan. Faktanya hanya terjemahan kok. Ending daripada apa yang kamu imani itu kan cuma terjemahan. Yang perlu saya pahamkan sama Anda, Yesus mengatakan amim di dalam bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Amim, amim itu merujuk kepada dirinya sendiri. Berarti yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, muridnya Bani Israel, pengikutnya. Amim, umatku. Mana umatnya Yesus? Bani Israel kan? Iya, di situ tidak dikatakan goyim. Kalau goyim itu non Israel, berarti Anda masuk kalau goyim. Tapi kan Yesus mengatakan amim. Amim yang dikatakan Yesus di situ. Lagian dalam bahasa Yunani juga dikatakan hal yang sama. Porointentes aun materetotase pantate atne. Artinya atne apa? Bangsa dari muridnya merujuk kepada dirinya. Panta ta etne, artinya semua yang ikut di dalam barisan daripada orang Israel. Disebut amim, umatku, kata Yesus. Lah kamu itu siapa? Hah? Yang dimaksud di sini adalah bangsa dari muridnya. Memang bangsa murid Yesus pada saat itu ada dari bangsa Indonesia. Ada nggak? Ah, kamu ini udah tua masih juga blow on. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Terjemahan itu sesuai dengan makna dari bahasa aslinya ya. Saya percaya itu karena yang menerjemahkan itu orang-orang yang mengerti bahasa aslinya, orang-orang yang intelektual. Bukan seperti umat Islam tidak percaya kepada terjemahannya ya, tapi percaya kepada tafsirnya. Padahal tafsirnya itu pun terjemahan juga gitu ya. Jadi Islam itu percaya kepada sesuatu yang tidak berdasar ya. Dasar pengikut gereja. Yang dimaksud di situ zaman itu, zaman Yesus abad pertama. Coba kamu dalami lagi kitab kamu tuh. Matius 10, apa kata Yesus di situ? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, jangan ke bangsa goyim, tapi datanglah kepada amim, ke bangsa umatku. Apa umatnya Yesus? Bani Israel. Bani company kayak Anda itu nggak masuk. Nggak masuk. Jadi Anda harus banyak belajar lagi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku berdoa hanya untuk mereka Bani Israel, bukan untuk dunia. Itu yang perlu kamu paham. Endingnya Yesus minta untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya untuk menjadi muridnya. Bukan menjadikan bangsa-bangsa untuk menjadi muridnya. Tidak.
Tapi yang diperintahkan oleh Yesus di dalam ayat sisipan tersebut adalah, pergilah beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Yang percaya baptis, yang tidak percaya bunuh. Itu di kitabmu. Plototin itu. Ya, belajar lagi. Jangan mau sesat selamanya. Jangan kau berdalih membengkokkan kebenaran. Perkataan Yesus itu adalah firman, kata Tuhan, ya. Sekalipun bumi, ya, langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Yesus tetap, bukan untuk satu zaman, ya. Kata Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Alah, hibur diri. Kamu tuh hibur diri. Coba gunakan akal sehat dulu, Nang. Ketika Yesus menyeru, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Seruan Yesus hanya kepada Bani Israel. Coba tunjukkan mana seruan Yesus untuk Goyim. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Jadi kamu itu Bani apa? Bani Company. Bani Company yang menginginkan manusia menyembah berhala berupa Yesus. Yang memberhalakan anak Maria. Itulah kamu. Ya, saya harus agak keras ini. Karena kamu itu bukan anak kecil lagi. Kamu itu orang sudah dewasa. Tapi pura-pura membloonkan diri. Sudah nyata-nyata Yesus mengatakan, Verau tentes on, mateteusate pantata etne. Ya, masih juga dikatakan seluruh bangsa. Nenekmu kiper. Dia hanya mengatakan, beritakan Injil. Injil yang mana? Injil yang Yesus ajarkan. Bukan Injilnya Paulus, bukan surah-surah Paulus, bukan surah Markus, bukan surah Lukas yang diajarkan, yang diminta oleh Yesus untuk diajarkan. Beritakan Injil. Apa Injil itu? Berita keselamatan yang mengajarkan Bani Israel untuk menerima Yesus sebagai nabi. Itu yang dimaksud. Bukan memberitakan Yesus itu adalah Tuhan. Aduh, kawan-kawan. Kapan sih kalian itu bisa menggunakan akal sehat? Bukan hibur diri, tapi memang begitu perkataan Yesus, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi, ya, perkataanku tidak akan berlalu, tetap untuk selamanya. Begitu kata Yesus. Bukan untuk satu zaman, ya. Hanya saja memang ada perkataan Yesus yang ditujukan kepada satu suku, satu oknum, satu golongan, ya. Dan itu akan tetap berlaku hingga hari kedatangannya yang kedua kali, yang kalian sebut kiamat itu, ya. Jadi bukan menghibur diri, Bang, ya. Al-Quran juga mengakui kok ketuhanan Yesus. Kalau demikian, kenapa kamu rubah-rubah perkataan Yesus? Dia mengatakan dirinya utusan Tuhan. Kenapa saudara rubah menjadi Tuhan itu sendiri? Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kenapa kau rubah Yesus juga itu adalah Allah? Sadarnya rupanya saudara ini. Tapi kenapa kayak begitu modelnya? Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi kenapa kamu merubahnya menjadi Tuhan yang bisa dibunuh? Ayolah kawan. Ya, sesama putra bangsa, ya, anak bangsa. Saya wajib mengingatkan saudara. Sadarlah, kasihan anak keturunanmu. Yesus mengajarkan apa, kamu justru mengajarkan dan mengimani apa? Kamu itu kapasitasmu apa? Kenapa lebih hebat dari Yesus? Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah kamu kawan, justru mengajarkan sesuatu yang melampaui daripada perkataan Yesus. Harusnya Kristen tuhankan kamu aja, karena kamu lebih hebat dari Yesus. Yesus mengatakan, aku hanya untuk Bani Israel. Situ mengajarkan untuk seluruh manusia. Keterlaluan sampean, kawan-kawan. Yang mana yang saya rubah, bos? Banyak sekali yang kamu rubah. Konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, kamu rubah. Perkataan Yesus tentang dirinya kepada Bani Israel, kamu rubah. Wilayah ajaran Yesus yang hanya untuk Bani Israel, kamu rubah. Yesus yang adalah utusan Tuhan, kamu rubah. Semua kamu rubah. Coba. Mau apa lagi coba kalau sudah kayak begitu? Yesus mengajarkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Coba. Semua bangsa muridku. Apa bangsa muridku?
Andai saja kamu hadir pada saat itu di hadapan Yesus, kemudian kamu bagian daripada murid Yesus yang adalah kamu Bani Israel. Misalnya kamu dari suku Benyamin. Kamu ditanya oleh Yesus, "Wahai Nanang, Nanang Nenggolan, jadikan seluruh bangsa muridku itu menjadi pengikutku. Baptis mereka yang percaya kalau aku ini adalah utusan Tuhan. Hukum bunuh mereka yang tidak percaya." Coba, kira-kira ketika kamu ada pada masa itu dan kamu adalah Bani Israel dari suku Benyamin, mau tidak kamu itu pergi menjadikan orang Yunani sebagai murid Yesus? Tentu tidak, kalau kamu waras. Kenapa? Karena dia berpesan agar jangan ke bangsa lain. Yesus hanya menyeru amim, amim, amim. Amim itu apa maksudnya? Umatku. Dalam bahasa Arab, ummi. Dalam bahasa Ibrani, amim. Itu cara belajarnya. Ya, jadi Yesus menyeru hanya untuk amim umatnya. Ngerti? Nggak ngerti juga? Kurangi makan babi. Al-Quran berkata, tiada Tuhan selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam. Ya. Nah, cobalah bagaimana iblis telah mengajarimu menipu dan menjadi bodoh. Kamu ini kebanyakan makan ban dalam mobil. Jadinya otakmu itu ngeper. Di mana lagi di Al-Quran dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih? Aduh. Betul-betul. Sudah nggak ngerti perkataan Yesus. Sekarang mencoba lagi untuk nipu pakai terjemahan Al-Quran. Nanang nenggalon, nanang nenggalon. Nenggolan, sorry. Cobalah ya. Kurangi makan babi, biar kamu bisa sehat dalam berpikir. Kalau Tuhanmu Esa, kenapa jadi 3, malah 5, bahkan 6, bahkan 7, bahkan lebih 10? Mau saya hitungkan? Itu namanya ya, bukan jumlahnya. Tuhan yang Maha Esa itu bukan 5, bukan 7, bukan 9, tapi banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Loh, Esa kok tapi kepake kata dan? Dan itu berarti 2 objek. Katanya Esa. Esa itu 1. Tuhan kami Esa, Allah dan manusia bernama Yesus. Dasar. Kawan, kurangi makan ban mobil. Iya, tanya Allah SWT mula sama Al-Quran. Makanya Esa itu bukan satu tunggal atau sebiji tok. Allah SWT-mu yang bicara kok nanyanya sama aku. Makanya pemahamanmu yang sesat. Kau bilang Esa itu satu, padahal Allah SWT berkata selain Allah dan Al-Masih Putra Maryam, pakai dan. Makanya pemahamanmu itu yang kau paksakan, kau sesat. Kesesatanmu itu yang kau paksakan kepada Allah SWT-mu. Oh tidak, Tuhanmu itu memang banyak. Pribadinya banyak, rohnya juga banyak, wujudnya juga banyak. Itu Tuhan kamu, itu sembahan kamu. Terus kenapa kamu katakan Esa kalau Tuhanmu itu lebih dari 1? Itu namanya kamu blow on. Ya, kan kamu yang katakan itu. Mana dalilnya coba? Mana buktinya? Kamu yang menuduh, kamu yang harus membuktikan. Gitu dong. Kamu nuduh Yesus itu adalah Tuhan. Mana buktinya Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan? Ayo, paling kau katakan, aku dan Bapa adalah satu. Nenekmu kiper. Itu nggak mempan itu, menipu pakai kata-kata itu nggak mempan. Karena Yesus itu mengatakan dirinya dan Bapa itu 2. Aku dan Bapa adalah 2. Dalilnya di mana? Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Karena kamu kebanyakan makan ban dalam, jadi otakmu ngeper. Nggak bisa paham-paham. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Ya iya. Makanya Tuhan saya bisa hadir di mana-mana. Bisa hadir di 1 miliar tempat dalam waktu yang bersamaan. Itulah buktinya bahwa dia memang banyak. Bukan seperti Tuhannya negeri Makkah itu. Tunggal dan tak bisa kemana-mana. Sehingga kalau mau bertemu umatnya lah yang mendatangi dia ke Mekah. Paham ya?
Nah, terima kasih kamu sudah mengakui Tuhanmu banyak. Ya. Jadi inilah bukti bahwa Kristen itu memang ajaran pagan. Dah, selesai. Ya memang banyak. Cuman Tuhanmu aja yang sebiji tohok. Itu pun nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa? Orang dia bukan Tuhan yang Maha Esa kok. Kan dia sendiri yang berkata, ya, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Bukan sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa. Makanya dia mendekam di sudut Ka'bah, kotak hitam di Mekah itu. Jadi kalau kau mau bertemu Tuhanmu, ya kau harus ke Mekah, ya, karena dia nggak bisa datang ke tempatmu. Begitu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini saya menemukan ada penyembah manusia mengakui Tuhannya banyak. Ya, syukur alhamdulillah ya. Artinya ada peningkatan dari debat-debat yang selama ini saya geluti ya, di mana banyak netizen yang mengarahkan jangan kamu berdebat dengan Nanang Nenggolan karena ilmunya nggak ada. Tapi kalau tidak saya layani Nenggolan, saya mau berdebat dengan siapa? Berarti netizen suruh saya pensiun gitu. Karena mau debat dengan siapa lagi coba? Kalau bukan dengan kalian-kalian aja yang aktif. Pendeta-pendeta yang lain yang sudah tahu diri itu nggak berani berdebat. Mereka sukanya di gereja. Kalau di gereja kan mereka bisa celoteh. Kalau debat depan umum kayak begini mereka nggak berani. Nah, netizen melarang saya berdebat dengan Ninggolan karena Ninggolan nggak ada otaknya. Jadi sama halnya saya disuruh pensiun untuk berdebat gitu. Tapi jiwa saya tidak bisa. Saya tetap aja terpanggil untuk menyelamatkan kamu. Kamu ngaku Tuhanmu banyak, lalu kemudian kamu menuduh Tuhan kami itu ngumpet di Ka'bah. Ya, begitulah hebatnya kalau setiap hari Anda itu makan makanan yang diharamkan. Otak Anda nggak berfungsi gitu loh. Ya, kalau Anda jeli melihat apa yang kemudian tertuang di dalam kitabnya Bani Israel, Anda akan malu mengatakan seperti itu. Kenapa saya katakan malu? Karena Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel itu jelas diajarkan bahwa mereka memiliki bait. Mereka memiliki bait, bahkan dikatakan tinggal di dalam bait. Tetapi bukan berarti kami yang agama samawi ini tidak mengimani bahwa Tuhan itu ada di dalam kota, ada di dalam bait. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi Allah itu memang memiliki bait. Dalam arti kata Allah memiliki syariat di mana hambanya ketika menyembahnya harus mengarah ke bait. Kamu itu harus banyak belajar. Kenapa saya katakan harus banyak belajar? Karena ada keberanian untuk berdebat. Dibandingkan pendeta yang lain, mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena takut kehilangan jemaat. Gitu loh. Nah, Anda kan belum, karena belum merasakan, baru juga pendatang baru Anda ini. Jadi Anda masih merasa pede gitu loh. Di dalam kitabnya Bani Israel, Habakuk 2 nomor 20, di situ jelas dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Di situ diterangkan Tuhan ada di dalam bait. Berarti Tuhan ada di dalam Betel. Lalu kemudian di dalam Mazmur 11 nomor 4, Allah itu berada di dalam Ka'bahnya. Itu terjemahan tahun 1912. Hagai 2 nomor 15, tetapi sekarang perhatikanlah mulai hari ini dan seterusnya, sebelum satu batu tersusun di atas batu lainnya dalam bait suci Allah. Nah, lalu kemudian mesbah atau bait atau Ka'bah itu semua terbuat dari batu. Ulangan 27 nomor 5, Keluaran 20 nomor 25. Bahkan kalau Anda jeli melihat kitab Anda, Wahyu 16 nomor 7, mesbah atau Ka'bah atau bait itu bisa berkata,
Baca Wahyu 16 nomor 7 di kitab Anda. Ya. Jadi Anda itu harus banyak belajar. Jangan permalukan diri Anda. Ayo Nenggolan, berani nggak kita ke Zoom? Kita ke ZZZ. Kalau berani ayo. Daripada di sini Anda ngibul, mending di Zoom. Kalau di Zoom kan Anda akan menjaga lisan. Ayolah.